Iya, mereka yang penting jangan, ya dah. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Iya, berarti nggak apa-apa nggak gaduh, asal kalian selamat aja perbuatan kalian gitu ya, walaupun salah. Astagfirullahaladzim, arteria. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, jangan lupa Golden Pro MHA Vito dan IQ Laku ya. Ini produk herbal alamiah madu propolis ya. Madu propolis yang diolah secara probiotik dengan bahan-bahan herbal alamiah lainnya yang bisa membantu tubuh kita melawan infeksi dari luar, berbagai macam penyakit, dan insya Allah itu imunitas kita jadi lebih kuat ya, dan stamina kita terjaga. Jangan lupa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi video untuk pemesanan. Amin. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ya. Batalnya Piala Dunia ini seolah-olah udah wah banget ini dibuat gitu sampai buzzer-buzzer ikut ngomong ya kan. Tapi kan udah menjadi kebiasaan itu. Biasanya memang kalau ada kasus besar muncul itu kayaknya ditutupnya dengan kasus yang lainnya. Kayaknya itu supaya beritanya ngilang gitu ya. Kita jangan lupakan ini dong ya. Ini ada kasus besar yang luar biasa, lebih dari cuma sekedar Piala Dunia batal gitu. Nggak usah terlalu lebay ya, PSSI nggak usah lebay, udah kebongkar juga kan skenarionya. Diduga ternyata ya memang diduga PSSI sendiri yang nggak sanggup gitu ya kan. Nggak usah, ya itu aduh. Ada kasus yang luar biasa nih, Arteria Dahlan ini kita jangan lupakan juga nih, Arteria Dahlan nih. Wah, anggota dewan yang keren ya, keren banget nih. Dia bilang jadi sorotan, Arteria minta kabar eskrim cari netizen yang sebut DPR enggan bongkar kasus. Wah ini pokoknya paling sering ancam nih. Lu tahu kenapa dia begini, lu tahu kenapa? Nih ya, gua ada video nih rekaman waktu dia rapat sama PPATK. Kalau nggak salah sama PPATK ini. Ya, dia sendiri yang ngaku anjir. Sebelum kita baca ini beritanya sama kita lihat komentar netizen nanti. Nih. Dia ngomong sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai. Ini sampai yang edit aja pakai ketawa-ketawa nih, karena ketahuan akhirnya kebongkar dari mulutnya sendiri. Dari mulutnya sendiri kebongkar. Jadi kelakuan dia ini dibongkar sendiri sama dia nih. Kenapa dia begini? No, sebelumnya dia ngomong begini nih. Ulangin ini. Ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024.
Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. Penghormatan antar lembaga. Jadi nutupin korupsi itu menghormati gitu, terhormat kelakuan yang begitu. Astagfirullahaladzim. Penghormatan antar lembaga. Nih. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu. Tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Tidak mengumbar aib. Jadi lu dengar sendiri ya. Dia kalau sama rakyat, oh luar biasa. Tapi kalau sama-samanya, oh enggak mengumbar aib ya. Oh wakil rakyat. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Nah, buat apa aibnya diumbar kalau jadi kalau masalahnya selesai, yang penting selesai, namanya semuanya nggak rusuh. Yang penting bisa kerjasama untuk melakukan sesuatu tindakan yang lu anggap benar walaupun itu sebetulnya menyakiti rakyat. Begitu ya Arteria. Nah begini, nih kita jangan lupakan dia nih. Jangan lupakan Arteria Dahlan. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Wah jaga betul, tahu kelakuan, tahu ini penghormatan. Emang kelakuannya itu layak dihormati. Kelakuan begitu itu layak dihormati Arteria. Nih dia ngaku sendiri sayang. Dia ngaku sendiri. Allah buat mulutnya ngucapin itu sendiri. Allah buat noh. Ngaku. Dengar lagi ya. Mundurin dikit nih. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Iya. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Jaga betul, tahu kelakuan, penghormatan antar lembaga. Bisa dibilang tolol nggak sih yang begini? Ya Allah ya Rabb. Begini amat wakil rakyat kita ya, penghormatan antar lembaga, tahu aib. Iya, mereka yang penting jangan, ya dah. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Iya, berarti nggak apa-apa nggak gaduh, asal kalian selamat aja perbuatan kalian gitu ya, walaupun salah. Astagfirullahaladzim Arteria. Astagfirullahaladzim Arteria. Bisa lu ngomong begini ya? Ya Allah, rakyat lihat nih wakil lu. Aduh. Kita tahan Pak, selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Koreksinya di ruang tertutup. Jadi rakyat, nah, lu dengar sendiri. Kalian dengar sendiri nih Arteria ngomong apa nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu partai politik mana? Harus diungkap Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully Pak. Wah, partai politik mewakafkan diri untuk selalu dibully. Kalian memang mau jadi wakil rakyat, ya terima resikonya. Jangan cuma enak-enakan aja di sana. Namanya wakil rakyat dia menyuarakan suara rakyat, bukan menyuarakan suara partai aja. Nih, kemarin Bambang Pacul, siapa Melkius Mekeng, sekarang Arteria Dahlan. Piala Dunia batal, itu gua rasa nih ya, sengaja dihembuskan untuk nutupin ini. Jangan lupa. Sekarang kita baca dulu beritanya ini dari Gelora News nih. Kita baca beritanya dari Gelora News nih. Oke guys. Aduh, Arteria. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan sempat memberi arahan kepada Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Kala keduanya hadir dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Rabu 29 Maret 2023. Arahan tersebut berisi perintah kepada Komjen Agus untuk mengerahkan divisi Cyber Polri guna mengiringkus warganet yang menyinggung DPR tak ingin menyelesaikan kasus transaksi janggal di lingkup Kemenkeu. Aduh, main ancam sama rakyat, tapi kalau sama anggotanya melindungi gitu ya, nggak usah umbar aib. Hah, Arteria. Astagfirullah. Aduh, Arteria juga minta Cyber Polri agar warganet yang kerap mengusik DPR tersebut didalami apakah mereka terindikasi tergabung oleh kelompok tertentu. Ada. Sekarang kalau ada rakyat kritik dibilang, waduh Arteria ini apa ya? Ada debat dah Arteria Dahlan dah. Nggak usah sama yang top tokoh bangsa deh. Sama kita rakyat nih. Sama mahasiswa, ayo dah.
Arteria bahkan telah mengantongi nama-nama akun yang melayangkan tudingan tersebut kepada DPR. Makanya Pak Kabah, cybernya jalan Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya sudah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support, kata Arteria dalam rapat. Praktisi hukum melayangkan kecaman. Norak! Seorang warganet sekaligus praktisi hukum melayangkan kecaman di Twitter terhadap langkah Arteria tersebut. Dia menilai tindakan Arteria norak dan menilai memang benar jika Arteria terkesan enggan mengungkap kasus transaksi janggal di lingkup Kemenko. Norak, ada temuan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang buka temuan itu diancam dan mau diperkarakan karena dia anggap membocorkan rahasia. Itu namanya enggan, tulis akun Twitter tersebut. Arteria juga dinilai melangkahi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantaran memerintah Kabar Eskrim. Justru dapat dinilai menghalangi penegakan hukum dan yang bisa perintah Kabar Eskrim itu Kapolri. Jangan ambil alih tugas internal polisi dong, hormati. Lanjut, tulis warganet tersebut. Nah, lebih lanjut, warganet sah-sah saja melayangkan kritik tanpa harus kena sanksi pidana lantaran mereka memiliki hak sebagai warga negara untuk memberi masukan ke pemerintah. Iyalah, sah. Apalagi netizen itu kan juga rakyat, sah saja bila lemparkan kritik terhadap wakilnya, timpal warganet itu. Warganet tersebut juga menilai bahwa warganet yang mengkritik DPR tak bisa dipidana lantaran yang ia kritik adalah institusi, bukan perseorangan. Kalaupun Anda mengaku-ngaku sebagai korban, kemudian menuduh orang di akun medsosnya mencemarkan nama baik lembaga dalam SKB 3 Menteri soal pedoman ITE, tidak ada pidananya urusan ini, sebab yang dikritik itu institusi, profesi, atau jabatan Anda sebagai anggota DPR. Tegas warganet itu. Nah, ini Arteria, wah, ya Allah, apa nggak malu gitu ya? Waduh, Arte. Terkait dengan kritik, Arteria juga sebelumnya telah berdalih bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang beradab. Loh, kalau ada pencucian uang 349 triliun rupiah itu beradabkah? Hah? Yang dilakukan Rafael Alun itu beradabkah? Makan uang rakyat itu beradabkah? Tapi harus ada cara yang benar, aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Ya harus kita hormati, kata Arteria di dalam sidang DPR. Lu nih ya, Arteria sendiri nih yang ngomong kan tadi lu dengar sendiri ya. Dia itu menghormati antar lembaga aja, sama rakyat dia nggak hormat berarti ya. Iya. Jadi dia tahu aib-aib semuanya, kita tahu kekurangannya, tapi kita menghormati, penghormatan antar lembaga. Allah, pengen berkata kasar gue sumpah, pengen berkata kasar. Jadi pengen berkata kasar gue, kasar. Dah ya, itu aja dari gue guys. Lu pikir deh nih Arteria Dahlan nih. Aduh. Nah ya, udah. Gitu aja dari gue. Gue Babeldo, YouTuber rakyat biasa, pamitan dulu, minta doa gue ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, ini anggota dewan ini kenapa sih? Lu Arteria kenapa sih lu Arteria sebegini amatnya lu? Duh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MH
MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.